dan SMK Setia Bakti. Baik, untuk susunan acara akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, hadir pada workshop siang hari ini Bapak Dwi Hendri Prajitno SPD FPD Bapak selaku pengawas dinas SMK Kota Tangerang. Selamat datang Pak di sekolah kami. Yang saya hormati Bapak Joko Suharto selaku Kepala Sekolah SMK Sekolah Setia Bakti, dan juga seluruh jajaran guru SMK kepada anak-anak didik kita. Ya, bagaimana kita dapat memberikan materi-materi pembelajaran yang lebih mendalam tentunya kepada anak-anak didik kita. Semangat untuk Bapak Ibu pelatihannya pada hari ini ya, jangan kendor. Udah pada makan siang tentunya kan ya? Ada yang belum makan siang Bapak Ibu? Udah semua kan? Ya. Kenapa? Di sini kita bicara lingkungan sekolah. Kita nggak akan bisa menciptakan belajar mendalam yang sesungguhnya kalau lingkungannya juga nggak mendukung. Lingkungan pembelajaran, kalau dalam kerangka pembelajaran itu ada lingkungan kemitraan, ada lingkungan pembelajaran yang ada, pemahaman digital ada dan sebagainya. Maka pertama lingkungan sekolah harus diciptakan. Kita harus tahu lingkungan sekolahnya. Menyenangkan dengan kepada siswa itu. Hari ini saya setiap hari keliling ke sekolah, mengajak sekolah untuk berani melakukan refleksi diri. Dengan cara apa? School building misalnya. Apakah sekolah kita itu membahagiakan? Kalau sekolahnya membahagiakan, maka melaksanakan ini pasti bisa. Belajar mendalam. Karena pelajaran mendalam itu dituntut ya siswanya bahagia, gurunya juga bahagia kan? Kita nggak mungkin melaksanakan belajar mendalam dengan sungguhnya kalau gurunya juga bahagia, siswanya juga bahagia. Bahagia itu gurunya. Jadi bahagia dulu gurunya, siswanya. Belajar mendalam itu pelajaran yang sedalam-dalamnya. Artinya kita memahami betul karakteristik peserta didik. Artinya dalam hal ini refleksi ini siswa itu kita memahami karakteristiknya seperti apa, perbedaan atau ini. Kemudian yang kedua Ibu, di sini ada emosional. Apa itu hubungan guru dengan siswa? Harus terbangun. Saya pernah bilang ini, kalau ngajar ada yang ngajar 4 jam? 4 jam langsung banyak, 6 jam langsung. Pertanyaan begini, kalau ngajar 4 jam, apa ya mulai titik pertama ke akhir terus materi terus gitu? Dan juga gunakan 1 jam pertama atau total 1 jam atau setengah jam itu bangun komunikasi dengan siswa. Ngomongin yang selain pelajaran. Itu namanya membangun emosional kita dengan siswa. Kalau siswa bisa menerima kita, sudah bahagia dengan kehadiran kita, seolah nanti namanya pelajaran nggak susah. Saya pernah punya guru di kelas siswa, Pak saya nggak mau diajar oleh guru itu udah susah. Kalau siswa ada menolak, maka pertama emosional. Sarana pembelajaran, sarana kompetensi guru. Hanya siswa protes karena metode gurunya itu kurang pas, cara guru kurang adil dan sebagainya. Itu dalam manfaat. Makanya dalam belajar online ada istilahnya pedagogik ya. Ada pedagogik. Itu salah satunya adalah metode ngajar. Nah sosial ini apa? Sosial itu adalah bagaimana hubungan teman dengan teman, siswa dengan siswa. Adakah di sebelah sini pembulian? Adakah di sebelah sini itu tercetak circle-circle yang kuat? Ada nggak circle sini? Ada ya? Selalu ada kan? Di mana-mana ada. Di setiap sekolah ada. Cuma circle-nya itu identitasnya beda-beda. Kemarin di sekolah saya lihat itu ternyata circle itu identitasnya itu apa? Make up. Anak cewek 6 unggul, saya tanya identitasnya siapa? Dia make up. Jadi satu kelompok itu ciri khasnya itu terkait identitas make up. Ada yang handphone, ada yang HP, ada yang hobi, ada yang macam-macam.
Yang repot adalah anak yang nggak bisa masuk di setiap sirkel. Anak yang menjadi yang nggak bisa masuk ke mana. Maka nggak ada. Jadi dulu pastikan siswa menerima, mengenal caranya. Tom, siapa guru hari ini? Pak Sejarah. Pak Sejarah. Pak Bahasa Indonesia. Enggak, namanya siapa? Ya itu Pak yang Pak itu ya Pak Kumis itu loh. Pertanyaan saya berarti nggak berhasil gurunya menama pertama tanamkan kenal dulu. Jadi pertama kenal saya, siapa saya, nama saya, rumah saya, ini saya, hobi saya, dan sebagainya, tentang oke mungkin kenalkan dulu. Kalau gurunya kenal sekolah mungkin agak susah ya. Masa kalau satu dulu nggak bisa. Nah, siapa gurunya? Saya kalau datang ke negeri atau swasta banyak gitu, saya langsung masuk ke kelas itu saya tanya kosong. Siapa gurunya? Ketika jawabannya lah guru bahasa Indonesia, berarti gurunya nggak belum berhasil ketika pertama kali itu harus mengenal dulu. Guru kenal siswa, saya tanya, "Go, lakinya ada berapa? Siswanya ada berapa?" Terus tahu nggak dari sekian siswa itu yang kondisinya gitu? Oh ibunya, oh kenapa? Ini saya punya datanya nih. Ini datanya yang dari ini dan sebagainya. Berarti Pak, why? Kenapa? Berarti sudah melakukan asesmen diagnostik lebih dulu sebelum dia masuk ke pembelajaran. Suasana belajar, mengenal dulu adalah proses belajaran. Proses belajaran kalau ngajar yang 2 jam ada yang ngajar 2 jam materi pelajaran. Pelajaran apa? Agama, PKN, 2 jam. 2 jam itu punten kadang kalau saya punya guru kayak jam ya, dandan dulu. Dan setengah jam baru masuk. Assalamualaikum. Pulang lagi itu lagi. Habis banyak dari rumah. Itu 100 kapan ya? Jadi suasana proses belajaran itu harus bermakna mulai pertama akhir waktunya. Tapi harus dikawali dulu prosesnya menyenangkan. Wah, anak saya ini tipenya anak yang visual. Wah, hari ini saya mau buat ini apa namanya? Itu mengenal pertama diagnosis suara saya seperti ini. Kemarin waktu kita rapat dengan dinas itu ada kepala sekolah yang dulu tahunya ada siswa satunya yang memang ada PTBD, dia sudah ada masalah kulitnya, tapi nggak tahu kalau dia ada kan masalah. Dulu nggak tahu. Ini kan masalah, makanya pertama harus tahu. Proses belajar itu kan. Berjalan. Sadar siswanya, sadar gurunya. Kalau belum sadar jangan di kelas. Sadar siswa, gurunya. Siswa yang sadar dia mau masuk pelajaran apa, sedang belajar dan sebagainya. Pastikan sudah dulu. Dan agar siswa masuk masih apa ya namanya? Masih merenung, masih burung bangun. Jadi itu waktu berangkat belum makan, waktu berangkat dimarahin dulu, waktu berangkat belum punya uang, waktu berangkat dan sebagainya. Ada nggak? Pasti ada. Proses sadar itu siapkan dulu secara mental, dia mau belajar. Kalau nggak siap, langsung gaspol, langsung buka materi, halaman sekian, langsung PR, langsung kerja tugas, mampu itu bisa. Namanya proses tiga jalan itu boleh hanya ngajar saja. Jadi guru itu tetap didik dan ngajar. Apa maknanya? Kalau mengajar itu kita menyampaikan materi saja, itu olah pikir saja itu hanya mengajar. Tapi kalau sudah mendidiknya, itu sudah bicara ini olah hati dan rasanya. Apa olahraga, maka ada ini dulu ya. Ini oke. Terus saya masuk. Nah ini tadi Bapak Ibu. Jadi di samping deep learning, jadi sekarang deep learning dalam apakah harus selalu deep learning? Tidak juga. Ketika CP kita, kompetensi kita itu masih C1, C2, maka masuknya sini. Masih surus ini, masih dangkal, masih pemahaman, mengingat pemahaman, masih juga. Kalau masih pemahaman mengingat, nggak mungkin kita mendalam.
Tapi kalau sudah mengaplikasi, mengkrit, mencipta dan sebagainya, baru kita fit. Jadi kita masuk di learning bukan berarti kita terus melupakan ini, itu meninggal. Tetap ada seperti ini bisa. Ya. Cuma untuk masuk ke sini, terus ke deep learning, kita arah ke sini. Nah ini pola pikir tetap dan bertumbuh. Jadi dalam program pembelajaran dalam ini menjadi bagian dari PMI fundamental tetap dan bertumbuh. Ini ada alat yang kita bisa pakai, bisa kita udah disurvei teman-teman. Apakah kategori sudah? Ini perception biasanya. Sudah ya. Oke. Kalau buat searching di mana-mana selalu pernah lihat gambar ini. 8, 3, 4. Yang kemarin dari Cianjur pasti ini pulang bawahnya ini. Bawahnya ini. Juga saya dihafalin tuh. Ini mah udah tinggal buka, terus pokoknya ini yang penting penerapannya. Jadi yang penting pelaksanaan di lapangan, bagaimana cara melaksanakan. Hingga siang dan Sang Haryanto bertemulah dengan Usep. Saudaranya. Sang Raja bilang halo. Sang Usep jawab hai. Berdua berjalan bareng di hutan yang penuh hewan buas untuk mencari tongkat sakti. Berdua berjalan bareng dengan Haryani. Yang pertama yang ditemani harimau. Ada yang tangkap? Belum. Betapa kagetnya segera dilaksanakan. Itu yang gue ya. Supaya kita laporannya lebih bagus dan lebih lengkap dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Kan kalau tatarannya pimpinan di satuan pendidikan kan bicaranya lain gitu. Kalau Buning, Bu Ida, in-service learning keduanya ngapain? Mungkin lebih ke hal yang teknis terkait dengan tugas-tugas sebagai guru mapel gitu kan Bu Ida ya. Apakah Bu Ida diminta untuk membuat laporan hasil karya siswa kita untuk mapel matematika? Jadi kalau tatarannya kepala sekolah itu, jadi izin ya melalui Eno Wakasek Kurikulum dan Bapak Ibu Kaprok mohon bantu Bu Dina, Bu Malau, MDJ dengan Kaprok di KPK izin ya. Ya jadi minimal harus ada karya yang saya bisa tunjukkan. Di samping yang ada di bayangan saya satu profil dimensi kelulusan kesehatan. Kemarin Miss Yunika, Bu Eno dan teman-teman sudah melaksanakan senam bersama. Video, foto, jadwal kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan senam bersama ini sebagai salah satu implementasi program sekolah terkait dengan dimensi kelulusan dari kesehatan. Contohnya itu ya. Tapi kan bukan hanya kesehatan. Apakah program kerja sekolah hanya senam saja? Maka ada program-program yang lain atau aktivitas-aktivitas yang lain yang Bapak Ibu lakukan. Umpamanya guru penjas. Ini sayangnya guru penjasnya tidak hadir ya. Guru penjas kita kan ada dua nih, Pak Tri dengan Pak Labib. Nah, guru penjasnya ini juga harus bantu kami mengirimkan dokumen-dokumen, video, portofolio terkait dengan pencapaian dimensi kesehatan dari 8 profil. Apalagi kalau RTL saya bunyinya Project Berseling Lintas Mapel, kolaborasi Project Berseling Lintas Mapel. Kemarin waktu pengintasan sudah ditentukan satu. Kaitannya gitu. Pak Joko terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman
hadir semua karena memang kebanyakan dari 16 guru kita adalah semuanya lintas, hanya tinggal 4 Pak Fajar, Pak Irfan, Pak Yusuf, Miss Ika dan Miss Sisil tadi juga izin karena mau periksa alergi, jadi tadi agak pulang awal. Nah gitu. Itu Bapak Ibu, dan sisanya adalah lintas dari SMA 1, dari guru SMP, seperti SMK 2 Bapak. Terima kasih Bu Retno dan Bu Ida sudah membantu di SMA. Itu aja saya sampaikan Pak Joko. Sekali lagi terima kasih bagi teman-teman. Pak, ya Bapak kan mantan guru SMA, SMA. Karena kebetulan kan ada kegiatan di SMA juga ya, operator sama tukang solar juga ada. Ya, terima kasih. Jadi nanti kalau promosi ke wihara bisa nanti kami informasikan, ada guru dari SMA yang bisa gabung gitu.